Apakah Sobat Kanal pernah mengalami demam yang disertai dengan pembengkakan di area bawah rahang? Jika pernah, Sobat Kanal sebaiknya segera pergi ke dokter THT-KL karena itu mungkin saja abses leher dalam. Abses leher dalam merupakan kegawatan pada bagian THT karena terdapat abses atau pus atau nanah di dalam daerah potensial di antara fasia leher. Penyakit ini masuk ke dalam kategori gawat darurat karena infeksi ini dapat berkembang dengan cepat. Infeksi ini dapat menyebar ke area leher dan dada dan menyebabkan komplikasi yang dapat mengancam jiwa seperti sumbatan jalan nafas atas, trombosis arteri karotis, sepsis, pneumonia, hingga endokarditis dan emphysema. Bayangkan sebuah infeksi yang mengintai di dalam leher Anda tidak terlihat namun berpotensi mematikan. Mengerikan bukan? Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda awal abses leher dalam agar kita menanganinya lebih awal dan terhindar dari berbagai risiko yang ada. Yuk kita pelajari bersama. Perlu kita ketahui bersama, penyebab abses leher dalam ini sangat beragam. Penyebab yang paling umum adalah infeksi gigi, infeksi kelenjar air liur, ispa, infeksi sinus paranasal, infeksi tiroid, infeksi telinga tengah tauma, dan infeksi rongga mulut. Beberapa penyakit yang sering mengarah kepada kondisi abses leher dalam adalah infeksi odontogenik, tonsilitis, limfadenitis, otitis media, dan tuberkulosis. Nah, sekarang gejala abses leher dalam yang perlu kita waspadai apa saja sih? Ada beberapa gejala awal yang sering kali muncul sebagai tanda perkembangan penyakit abses leher dalam, yaitu odinofagia atau sulit menelan dikarenakan nyeri, demam atau meriang, mulut bau, suara sengau, kadang-kadang suka membuka mulut atau trismus, muntah, hipersalivasi, muncul benjolan atau pembengkakan di daerah sekitar leher dengan nyeri tekan. Berikut beberapa contoh pembengkakan karena abses di tiap lokasi di leher. Nah, kalau sudah menemukan gejala tersebut, saya harus apa? Nah, Sobat Kanal, ini merupakan hal yang sangat penting. Apabila Sobat menemukan tanda atau gejala yang serupa dengan yang disebutkan tadi, segeralah untuk pergi ke dokter maupun rumah sakit terdekat. Hal ini bertujuan agar tenaga kesehatan dapat memastikan apakah gejala itu merupakan abses leher dalam atau penyakit lainnya. Semakin cepat bertemu dokter, semakin baik loh Sobat. Untuk mendiagnosis penyakit abses leher dalam, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berupa anamnesis dan pemeriksaan fisik gejala dan tanda-tanda abses, aspirasi pus untuk dilakukan kultur bakteri, pemeriksaan radiologi seperti foto polos, CT maupun ortopantomografi, pemeriksaan laboratorium untuk memeriksa faktor komorbid dan kecurigaan sepsis. Jika sudah terdiagnosis oleh dokter, apa yang harus saya lakukan? Jika sudah terdiagnosis dengan abses leher dalam, tenang saja Sobat Kanal, dengan pengobatan yang cepat dan tepat, kita dapat menyembuhkan abses leher dalam ini sehingga menghindari komplikasi yang ada. Ada 5 prinsip terapi dari abses leher dalam yang dapat dilakukan oleh pasien maupun keluarga pasien. Pertama, pengamanan jalan nafas. Ikuti instruksi dan anjuran dokter untuk tirah baring, tidur telentang, maupun tidak batuk terlalu kuat jika sedang dirawat. Apabila sesak nafas, segera lapor tenaga kesehatan. Kedua, rehidrasi. Keluarga bisa mensupport pasien dengan membantu memberikan makan dan minum yang sesuai kebutuhan kepada pasien secara mandiri. Keluarga juga dapat membantu memperhatikan buang air kecil dan buang air besar pasien terkait frekuensi, warna, dan banyaknya. Ketiga, antibiotik yang ada kuat. Keluarga bisa membantu mengawasi konsumsi antibiotik yang sudah diberikan oleh dokter. Obat-obatan yang diberikan segera diminum, harus diberikan sesuai aturan dan dosis sampai habis. Keempat, drainase abses. Apabila sudah dilakukan drainase abses, pasien dan keluarga pasien harus bekerja sama. Luka bekas irisan untuk mengevakuasi pus atau nanah harus dijaga kebersihannya. Melakukan kontrol rutin untuk mengevaluasi kesembuhan luka.
Luka tidak boleh terkena air. Pasien juga harus mengkonsumsi makanan tinggi protein. Contohnya, putih telur, ikan gabus, dan lain-lain untuk membantu proses penyembuhan luka. Kelima, mengendalikan faktor komorbid. Mengontrol penyakit-penyakit bawaan yang dapat menjadi pemberat seperti diabetes mellitus, hipertensi, melakukan aktivitas fisik ringan selama masa penyembuhan, hindari stres dan cukup istirahat, konsumsi buah dan sayur, serta hindari makanan yang tidak sehat. Lalu, bagaimana kita mencegah supaya tidak terkena abses leher dalam? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, seperti kumur air hangat atau antiseptik secara rutin, gosok gigi secara teratur setelah makan dan sebelum tidur, kurangi konsumsi gula, kontrol rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, kontrol segera ke dokter gigi jika ada keluhan gigi dan gusi, diet seimbang antara karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan air, makan makanan yang sehat dan baik, mengontrol penyakit-penyakit yang dapat menjadi pemberat seperti diabetes mellitus, hipertensi, autoimun, dan lain-lain. Nah, Sobat Kanal, itu tadi adalah hal-hal yang harus Sobat ketahui mengenai penyakit abses leher dalam. Semoga melalui video ini, kita dapat meningkatkan kewaspadaan kita terhadap penyakit ini sehingga dapat melakukan tata laksana sedini mungkin. Jika Sobat Kanal merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe, serta bagikan video ini agar lebih banyak lagi masyarakat yang merasakan manfaatnya. Stay tune untuk edukasi kesehatan menarik lainnya.